Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur salembur, baraya desa, balik lagi di channel Cuden Vlog di episode Sanekala, cerita pengalaman para pendaki, entah itu kejadian mistis ataupun mitos yang ada di gunung. Semoga yang nonton video ini diberi kesehatan dan tak henti-hentinya Cuden Vlog akan membacakan artikel-artikel dari para pendaki, pengalaman saat mendaki. Mendaki gunung itu selain melatih fisik, mental juga diperlukan. Karena pasti di setiap para pendaki memiliki cerita kejadian mistis seperti yang dikutip oleh mkumpara.com. Gunung Burangrang mulai dari teriakan hingga suara raungan. Jurnalis Habib Albi Fardian. Cerita ini bukan karangan bebas yang kebanyakan anak SD lakukan di sekolah. Tulisan ini bukan kajian ilmiah kebanyakan mahasiswa lakukan di kuliah. Kisah ini bukan mitos yang kebanyakan masyarakat dongengkan. Namun, tulisan ini merupakan rangkaian kata-kata yang menceritakan sebuah pengalaman berharga tentang teriakan nama seseorang saat melakukan pendakian di malam hari. Tentang raungan hewan buas yang terdengar beberapa langkah dari kami beberapa bulan yang lalu. Pada Juli 2017, saya bersama 3 orang teman memutuskan untuk pergi mendaki gunung di daerah Cisarua, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Gunung Burangrang yang memiliki ketinggian 2050 mdpl. Seperti orang-orang kebanyakan sebelum melakukan pendakian, kami mengemas barang-barang terlebih dahulu saat melakukan trekking dan berkemah, mulai dari sleeping bag, tenda, obat-obatan, air mineral, hingga beberapa makanan untuk dijadikan santap makanan malam. Tampaknya cuaca pada hari itu memang tidak begitu bagus untuk melakukan pendakian. Selain angin yang bertiup kencang, hujan juga mulai membasahi jalanan yang akan dilalui. Setelah 2 jam menunggu hujan reda sekitar pukul 17.00 WIB, akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke lokasi tujuan. Butuh 1 jam perjalanan untuk menuju pos pertama. Jadi sekitar pukul 18.00 WIB baru melakukan pendakian. Berarti mereka jam 6 maghrib ya. Motor sudah diparkir di salah satu rumah warga, cukup membayar seikhlasnya, keamanan sudah terjamin. Sebelum melakukan pendakian, kami sempatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu setelah berdoa dan mempersiapkan diri. Kami berempat langsung tancap gas. Belum lama melangkah, rasa lelah sudah menghantui, diiringi dengan kuburan yang berada di kiri dan kanan jalan. Sekitar setengah jam berjalan, beratnya trek yang dilalui membuat salah satu tim menyarankan untuk berhenti terlebih dahulu. Sembari menunggu, saya ambil air minum untuk menambah energi yang mulai terkuras. Sekitar 5 menit berhenti, kami lanjutkan perjalanan menelusuri jalan yang setapak dengan senter sebagai satu-satunya sumber penerangan. 1 jam berjalan, kami mulai memasuki hutan yang cukup lebat dengan jalan yang mulai curam. Kondisi alam yang sangat gelap serta banyaknya duri yang menghalangi jalan membuat lajur perjalanan sedikit tersendat. Kami terus berjalan menyusuri jalan. Arah jarum jam menunjukkan pukul 20.00 WIB.
Suasana hutan semakin terasa dan suara hewan malam mulai bermunculan mengiringi perjalanan. Kami berjalan dengan posisi berderet memanjang karena memang jalanan yang dilalui hanya cukup untuk satu orang. Saat melewati sebuah reruntuhan pohon yang besar yang melintang di tengah jalan, perasaan aneh mulai terjadi. Beberapa kali mendengar suara yang memanggil dari kejauhan. Suara tersebut memiliki jeda cukup lama, antara 5 menit sampai 10 menit. Tapi saya mencoba berpikir positif karena memang melihat teman saya yang ada di depan tampak tenang-tenang saja. Sampai pada akhirnya suara teriakan seorang wanita terdengar begitu nyaring di telinga saya dan seketika menghentikan lajur kami. "Maurice!" Begitu kira-kira suara itu memanggil salah satu nama teman saya. Sekali sampai 2 kali tidak dihiraukan. Ketiga kali suara itu memanggil, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti. Di tengah keheningan malam, teman saya bernama Rizal tiba-tiba berbicara. "Dengar nggak?" Saya hanya menganggukkan kepala. Sedangkan Maurice dan Agung langsung menyaut, "Iya, saya dengar." "Tunggu sebentar, jangan dulu jalan," sambung Rizal. Kami berhenti sejenak. Pada saat itu tidak ada yang berani berbicara. Entah apa yang kami tunggu. Yang pasti suara panggilan itu juga ikut berhenti. Sekitar 5 menit berhenti, Rizal kembali mengambil alih komando. "Yuk jalan." Kami lanjut perjalanan. Baru saja berjalan beberapa langkah, lagi-lagi suara itu muncul. Maurice. Dan entah kenapa, seakan sudah paham pada situasi tersebut, kami kembali menghentikan perjalanan. Seraya berkata, "Lihat ke atas." Seketika saya melihat ke atas pohon dan bayangan putih terlihat terbang dari pohon ke pohon lain. Sosoknya memang seperti wanita gaib dalam film-film setan, memakai kain putih, berambut panjang, kondisi muka tidak terlihat dan sedikit remang karena saat itu benar-benar gelap. Saya hanya memberi isyarat kepada Rizal dan Agung. Tampaknya mereka berdua juga melihatnya. Tanpa basa-basi, kita berempat langsung tancap gas. Seiring berjalannya waktu, suara panggilan itu menghilang, tapi suara dari makhluk lain muncul. "Sialan," ujarku dalam hati. Suara itu seperti raungan dari makhluk buas, entah itu harimau, macan tutul, babi hutan, ataupun makhluk tak kasat mata. Yang pasti suara itu terdengar cukup jelas, namun mendengar suara monyet bersautan, kami tahu bahwa hal tersebut mengisyaratkan adanya tanda bahaya. Meski sudah sangat lelah, mau tak mau kami harus bergerak cepat. Dan untungnya kami selamat sampai puncak. Perjalanan yang seharusnya ditempuh 5 jam, akhirnya kami tempuh dalam waktu 4 jam saja. Meski kami harus memasang tenda di sebuah batu nisan seorang pendaki yang meninggal pada tahun 2013 silam. Tapi kami menikmati malam itu. Keheningan tampaknya berlalu hingga pagi. Entah capek atau syok, yang pasti di pagi hari kami bercerita seputar kejadian tadi malam. Dan tampaknya temanku Maurice
masih terngiang-ngiang suara tante-tante yang terus-menerus memanggilnya. Jadi kejadian pengalaman pendaki ini mungkin ya dia diikuti oleh kuntilanak dan hewan-hewan buas. Dan pengalaman saya juga saat mendaki sering, apalagi ketika maghrib, suara-suara di hutan itu mulai bersautan ya. Dan ketika malam sudah hening, ya seperti itulah yang dirasakan saat pendaki ya, memiliki pengalaman yang mental itu benar-benar diuji ya. Mungkin artikel ini sampai di sini, dan jangan lupa terus dukung channel Cuden Vlog, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Mungkin minggu depan saya akan menceritakan kembali kejadian ataupun pengalaman para pendaki. Terima kasih dan hatur nuhun.